Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Nah guys-guysku, ini ada info A1 nih ya guys-guysku ya. Jadi kali ini ada sebuah kabar yang mengabarkan kalau Doktif itu katanya sudah ditetapkan sebagai tersangka guys-guysku. Waduh, kok setelah Nikita Mirzani kok jadi Doktif ini guys-guysku? Kira-kira gimana perkembangannya? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Baru saja mendapatkan angin segar usai berhasil menyuarakan temuannya terkait dugaan kecurangan produk kecantikan milik Richard Lee. Dr. Amira Farahnas alias dokter detektif kini justru harus diterpa kabar kurang enak. Pasalnya, nama Doktif disebut-sebut telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polrestabes Medan atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh rekan sejawatnya yakni Dr. Andreas Henry Situngkir bulan Oktober silam. Kabar itu sendiri datang dari pihak kuasa hukum Dr. Andreas Henry Situngkir, yakni Julianus Paulus Sembiring. Berdasarkan pengakuan Julianus, pihak Polrestabes Medan telah mengirimkan SP2HP padanya, bukti rampungnya gelar perkara. Namun menariknya, isu itu nampak tidak sampai ke telinga Doktif. Ya, hingga detik ini pun Doktif mengaku tidak mendapat informasi apa-apa terkait penetapan tersangka. Lantas seperti apa pihak Doktif menanggapi isu tersebut? Serta bagaimanakah pula reaksi Dr. Andreas menyaksikan laporannya yang telah mencapai babak baru? Saya per hari ini itu sudah menerima surat dari kepolisian secara resmi dari SP2HP bahwasanya terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kalau untuk penetapan tersangka itu kan pasti atas proses yang banyak, yang panjang ya. Pasti kan udah ada, kita mengikuti semuanya. Dan kalau memang itu penetapan tersangkanya dari penyidik, sudah berjalan sesuai dengan semuanya prosedural, ya kita berterima kasih terhadap penegak hukum bahwasanya hukum di Indonesia ini memang tegak lurus seperti itu. Kita akan tunggu pemberitahuan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum Doktif. Saya belum terima pemberitahuan tentang. Ini kayaknya masih baru banget ya teman-teman. Soalnya ini kuasa hukumnya Doktif aja mengaku masih belum menerima surat resminya gitu. Iya, apapun yang terjadi, misal Doktif sebagai tersangka, apakah Doktif malu? Tidak. Doktif bangga. Kenapa? Doktif ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun Doktif takut, apalagi malu. Doktif siap kok hadapin semuanya. Doktif terjun ke sini dengan segala resikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya, dengan segala resikonya, nyawa, harta semua sudah Doktif gerak untuk masyarakat. Ya, jadi terkait laporan klien kami tersebut, bahwa sebelumnya telah dilakukan proses lidik, yang kemudian dalam proses lidik telah dilaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara pertama ditetapkan untuk dinaik menjadi proses sidik. Ya, lalu kemudian dalam proses sidik kemudian telah dilakukan pemanggilan saksi, ya, baik saksi yang sudah kita hadirkan dan kemudian juga terhadap saksi ahli yang kemudian pada hari ini, ya, tertanggal 17 Maret 2025 bahwa kami, ya, telah mendapatkan informasi resmi dari penyidik Polrestabes Medan melalui SP2HP-nya. Oke teman-teman, itu tadi informasinya. Jadi Doktif sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti belum tahu nih kelanjutannya bagaimana, karena ini masih baru banget. Soalnya dari pihak Doktifnya, ya, dari pihak pengacaranya belum mendapatkan suratnya secara resmi seperti itu. Kita tunggu aja perkembangannya seperti apa nanti. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dokter Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi. Kata penjaganya tidak. Kenapa tiba-tiba ngomongin Dokter Oki? Siapa yang membesuk dia, itu dia yang menentukan. Kalau nggak ada korelasinya ya nggak mungkin diterima. Kalau ditolak ya jangan patah hati lah.
pikir aku titip sama bapak itu, Pak tolong titip, yang penting dia sudah ngeliat aku datang, sudah ngelambai, sudah ketawa, aku lihat sudah mukanya juga sumringah ya, mukanya ceria ya. Iya. Oke, setelah dia nyedoktif teman-teman ya, jadi tersangka, ini ada yang menarik lagi. Jadi Pak Razman ini yang katanya kemarin itu mau menjenguk Nikita Mirzani, aduh sayang sekali. Harus bertepuk sebelah tangan karena ditolak sama Nikita Mirzani sebanyak 2 kali. 2 kali ditolaknya ya. Makanya dari awal itu saya sudah curiga, saya sudah tanya-tanya nih, bertanya-tanya sama diri saya, sama pikiran saya gitu. Kenapa seorang Razman Nasution yang sebelumnya berseteru dengan Nikita Mirzani tiba-tiba mau membackingi Nikita Mirzani? Itu mencurigakan guys-guysku, itu sangat mencurigakan. Tapi kita sudah tahu nih, ditolak ternyata. Oh, ini ada Loli datang ya. Di ulang tahunnya ini dia pakai topi dan pakai masker, bawa bunga teman-teman. Bawa apa? Paling Pak hari ini bawa kakak, ada mungkin kue Kak. Oh, didampingi sama pengacaranya juga. Datang Ini untuk dalam membesarkan suasana Mirzani. yang momen yang luar biasa, di mana saya mendatangkan Laura, mendatangkan juga adiknya berdua, ada juga si Lintang dan Edwin, semua bersaudara. Ya itulah yang saya lihat tadi, bagaimana tadi Nikita memeluk anaknya dari yang kecil, terus habis itu terakhir dia peluk Laura, habis itu ya suasananya betul-betul membahagiakan namun mengharukan. Saya memang kecewa, ya. Ini apa Kenapa saya lagi, bilang Pak kecewa? Razman? Begitu kerasnya dia membenci seorang NN. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah dengan Fadel saja dia melakukan itu? Sialnya, Fadel dapat gimana petaka di sini. Dia bukan orang pertama yang melakukan itu, dan itu diakui oleh saudara Loli ke saya. Hanya saja waktu itu dia bilang tidak pernah dengan seorang Fadel. Jadi saya nggak melihat bahwa perawakan dia, cara dia, bicara dia yang begitu benci kepada ibunya, sampai saya bilang itu mama kamu. Nggak mau saya, Om. Itu Nikmir, istri saya juga, kami kayak di prank. Maka sampai pada kesimpulan saya, benar yang disampaikan pepatah, dan banyak juga kalian yang ngomong bahwa pohon jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kenapa bawa-bawa itu abang? Si abang ini lucu banget ya terkadang itu ya. Kemarin itu ketika Loli itu marah dengan ibunya, harusnya sebagai orang yang paham gitu, mendamaikan, punya cara gimana caranya agar anak ini baik dengan ibunya. Harusnya kan seperti itu. Tapi kenapa sekarang abang ya, meskipun sekarang memang mungkin Loli agak berbeda gitu ya dengan abang, tanggapannya mungkin ya, itu jadi kecewa gara-gara Loli sudah dekat lagi dengan ibunya. Gimana sih? Gimana, tolong dong. Harusnya ini menjadi kabar baik loh ya untuk kita semuanya. Bukan kok kemudian abang mengatakan ini agak kesel, kecewa dengan Loli gitu. Ya ampun, mengungkit-ungkit masa lalu pula. Maunya abang ini apa? Mau membackingi Nikita Mirzani tapi menjelekkan lagi. Aduh, kacau ini mah. Inisial Dr. S telah ditetapkan sebagai tersangka. Guys, yuk kita bedah secara ilmiah kasusnya Doktip yang kini sudah berstatus tersangka. Kasus ini menarik karena menyangkut batas antara kebebasan berpendapat dan dugaan pencemaran nama baik. Jadi kronologi kasus ini berawal dari video Doktip yang mengomentari Dr. Andreas Situngkir dengan tulisan fix bukan dokter, just tipper. Video ini membahas fakta bahwa Dr. Andreas Situngkir memang menawarkan jasa titip atau just tipper produk skincare dari Thailand melalui live streaming dan mencantumkan nomor telepon kontak adminnya. Bahkan dalam siaran langsungnya ia mengatakan bahwa produknya sudah berbipom Thailand bukan bipom Indonesia. Lalu apakah ini kritik atau pencemaran nama baik?
Nah, dari perspektif hukum, laporan ini kemungkinan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, atau mungkin pasal 310 hingga pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan fitnah. Tapi pertanyaannya guys, apakah pernyataan Doktip sekedar opini ataukah sebuah tuduhan yang merusak sebuah reputasi? Jadi dalam hukum itu pencemaran nama baik harus memenuhi unsur niat buruk atau mens rea, bukan sekedar pernyataan berbasis dengan fakta. Jika Doktip hanya mengomentari dengan sudut pandang pribadi dan berdasarkan bukti yang nyata, apakah bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Namun di sisi lain ya kita juga tidak bisa pungkiri ya guys, bahwa kalimat fix bukan dokter bisa dianggap sebagai upaya merendahkan profesi dokter Andreas. Frasa ini bisa dipermasalahkan jika dianggap menyudutkan secara personal, bukan sekedar kritik terhadap praktik justiper. Nah, jadi guys, apakah ini murni kritik ataukah ada unsur pelanggaran hukum? Menurut kalian bagaimana seharusnya kasus ini disikapi? Oh, ini menanggapi kasusnya Doktip teman-teman. Antara ini tuh sebenarnya kritik atau pencemaran nama baik, karena yang dilaporkan itu kan atas dugaan pencemaran nama baik seperti itu. Kalau menurut kalian nih teman-teman, kira-kira ini masuknya di apa nih, kritik atau pencemaran nama baik? Tersangka Oh, ini kasusnya tanggapan Doktip itu dari nggak mungkin Doktip. ditahan. Oke. Ya, kenapa? Karena ancamannya di bawah 5 tahun, sekitar 8 bulan guys. Ya, sedangkan Doktip itu sangat dengan mudah melaporkan AS dengan ancaman 12 tahun. Wow. Cuman Doktip kemarin masih mikir, kasihan ya. Bayangin, dia dokter, ancamannya 12 tahun penjara, penjerong. Ya. Terus kalau Doktip naik sidik, dia langsung diangkut. Begitu dia jadi statusnya tersangka, guys, dia langsung diangkut, langsung masuk. Kalau Doktip nggak akan masuk, ancamannya kecil, gitu loh. Ya, jadi Doktip ini mikir kalau mau ini dia, kasihan terima kasih AS, kamu menyemangati Doktip, gitu ya, untuk menjadikan kamu tersangka langsung dimasukin. Kalau Doktip tersangka lucu-lucuan, gitu, lucu-lucuan. Tanggapannya nggak dijadikan beban pikiran sama Doktip ya? Lucu-lucuan. Malah ini kayak Nggak akan takut yang Doktip itu. tidak mengejutkan bagi Tuh, ya. Doktip gitu loh. Nggak gentar ya dok? Kok ngapain gentar? Gentar jadi tersangka pembenaran untuk pembongkar kejahatan mafia skincare, pembongkar kejahatan oknum dokter yang dengan dokternya dia jadi justiper. Ih, ngapain? Nggak bakalan Doktip kok takut. Lucu kalian ini. Kok bujur-bujur agak bisa banyak nggak bujur? Sampai 10.000 gitu bujur. Ini masa ulun nih. Oh, kita Grab bergeser lagi Express, teman-teman. Kalau tadi kita bicara soal menceritakan soal Doktip, kali ini kita bergeser ke Grab Express. Grab Express pakai sepeda gitu maksudnya? Pakai sepeda. Oh iya dong. Kenapa? Seriusan? Motornya diambil sama mantan istri. Ya ampun. Terus bapaknya tuh bekerja Terus dengan masnya? Grab. Dengan bisa beli kendaraan lagi. seadanya itu sepeda. Ini berapa barang hari ini? Ya ampun. 7. Jalurnya Sawangan, Depok. Banget ya mas. Ntar ada rezeki lagi. Iya, syukurin dulu. Ya ampun, bapaknya Bayangin semangat aja terus, ya, Bapak. Grab Express Semangat pakai terus sepeda. kerjanya. Semangat banget mas. Oh ya Allah. Kapan diambilnya itu? 2022. Oh udah lama juga. Masa nggak ngambil lagi gitu? Butuhin duit dulu dah. Udah. Semangat ya mas, cari rezekinya. Ya ampun, semangat Bapak untuk mencari rezeki ya. Semangat, Semangat, ya. semangat. Wah. Semangat. Tuh, dan paketnya sampai di Cimanggis. Ya ampun. Beneran dong. Dari pagi sampai malam, ya ampun. Wah. Wah. Ini perjuangan laki-laki teman-teman ya untuk mencari nafkah ya seperti ini. Katanya tadi kendaraannya diambil oleh mantan istrinya, sampai-sampai ya dia harus bekerja dengan kendaraan yang ada yaitu sepeda biasa gitu. Ini apalagi nih,
Viral aksi seorang ibu di Bandara Lombok pukul anak perempuan di depan umum. Netizen geram. Mukul? Bawain masuk dalam saya pak. Kami terakhir yang Medan karena saya sudah ngasih showing saya punya foto ronsen yang masuk ke dalam tas kuning sama kamu tuh. Terus sampai ngomong saya temenin tas kuning. Ini laptop semua saya keluarin. Jadi pas sudah tuh apa? Ini bisa dipakai. Yang kedua itu keras banget tuh tadi suaranya. Bentar teman-teman. Aku di sini nggak akan banyak komentar karena aku tidak tahu menau ini penyebabnya apa. Yang pasti ada penyebabnya gitu ya. Sampai-sampai si ibunya ini kesal, gregetan terus mukul anaknya. Saya nggak mau komentar banyak di sini. Yang jelas kalau dari yang saya lihat, yang dilihat ya, ini memang benar ibunya ini memukul anaknya 2 kali. Yang pertama nggak terlalu keras, yang kedua itu sampai kedengeran suaranya. Kayaknya keras banget gitu ya. Dan yang permasalahannya di sini yang bikin netizen geram adalah ini dilakukan di depan umum. Coba menurut kalian aja deh, kira-kira gimana nih dari video tadi? Bukan video yang barusan aja, tapi dari video awal boleh kalian komentari sampai di video terakhir. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubi pamit undur diri, sampai jumpa.